Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak teacher semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran PAI kali ini kita akan membahas pelajaran 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Nah, kira-kira siapa yang ingin menjadi anak yang soleh dan soleha? Pasti kalian semua ingin kan menjadi anak yang solih dan soleha? Kalau begitu, yuk kita simak video pembelajaran PAI kali ini. Jika kita ingin menjadi anak yang solih dan soleha, kira-kira sikap apa sajakah yang harus kita miliki? Yang pertama, kita harus jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan ada lagi yaitu santun dan menghargai teman. Pada minggu lalu, Teacher Dede sudah menjelaskan kepada kalian tentang jujur dan amanah. Nah, sekarang Teacher Ayla akan menjelaskan tentang poin C dan poin D-nya ya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan santun dan menghargai teman. Poin C, hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di depan kalian. Ada dua anak sedang bersalaman kepada kedua orang tua mereka. Sikap mereka berdua menunjukkan bahwa mereka hormat dan patuh kepada orang tua mereka. Mengapa kita sebagai anak muslim dan muslimah harus patuh kepada orang tua? Karena orang tua sangat besar jasanya bagi anak. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Dengan mempertaruhkan nyawa, seorang ibu melahirkan anaknya. Dan seorang ayah juga telah berjuang keras untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki itu untuk membiayai hidup keluarga. Nah, ayah dan ibu berarti sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Maka sepatutnya lah kita sebagai anaknya harus betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati mereka dan patuh terhadap perintah mereka. Dan juga sikap hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua dan guru diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Anak yang hormat dan patuh terhadap orang tua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku anak yang hormat dan patuh kepada orang tua adalah yang pertama, mendengarkan nasihatnya. Jika orang tua kita sedang menasihati kita, maka janganlah sekali-kali kalian menyela atau memotong pembicaraan orang tua kalian. Ya, yang kedua, melaksanakan perintahnya. Jika orang tua kita memerintahkan sesuatu kepada kita, maka langsung laksanakan. Jangan kalian menunda-nunda atau bahkan menolak perintah orang tua. Yang ketiga yaitu berbicara dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya, jangan sekali-kali kalian berkata kasar kepada orang tua kalian. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati orang tua kalian. Lalu yang keempat yaitu membantu pekerjaan rumah. Nah, siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Mulai sekarang kalian harus rajin-rajin membantu orang tua ya di rumah, supaya kalian mendapat banyak pahala dan supaya kalian mendapat ridho dari orang tua. Jika orang tua kalian ridho terhadap kalian, maka Allah pun akan ridho terhadap kalian. Tetapi jika orang tua kalian marah, maka Allah pun akan marah kepada kalian. Berikut adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Pada gambar yang pertama, ada seorang ayah yang baru saja pulang kerja. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah pertama bersalaman pada orang tua, lalu cepat-cepatlah kalian ke dapur untuk mengambil segelas air ya, karena biasanya kalau ayah pulang kerja itu pasti capek dan haus ya. Lalu yang pada gambar yang kedua, ada seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya karena dia akan bermain dengan teman-temannya.
Anak yang baik jikalau main keluar itu sebaiknya izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua agar di luar sana kalian selamat ya. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Selain orang tua, guru juga besar jasanya bagi kita semua. Guru telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita yang awalnya kita belum tahu dan belum mengerti tentang sesuatu. Karena belajar dengan guru, maka kita menjadi mengerti dan banyak tahu tentang hal tersebut. Ya, kita memiliki pengetahuan, kita juga telah diajarkan ilmu oleh guru ya. Nah, oleh karena itu, sebagai anak muslim, kamu harus selalu menghormati dan mematuhi orang tua dan guru kita. Sikap dan perilaku anak yang hormat dan patuh kepada guru adalah: yang pertama, selalu bersalaman dan menyapa guru dimanapun bertemu. Yang kedua, berbicara dan bersikap baik kepadanya. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya dan melaksanakan perintahnya jika baik. Yang keempat, tidak sombong dan merasa lebih pintar darinya. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru yaitu pada gambar pertama, mendengarkan guru saat mengajar di dalam kelas ya. Jangan malah memperhatikan yang lain atau melamun, karena itu tidak sopan. Pada gambar kedua, jika guru kalian meminta tolong kalian untuk menghapus papan tulis, maka laksanakan perintahnya. Kenapa? Agar kalian mendapat pahala dari Allah dan guru kalian merasa senang. Jika guru kalian merasa senang, maka ilmu yang beliau berikan akan berkah dan bermanfaat bagi kalian. Jadi, hormat artinya berperilaku sopan dan patuh artinya taat atau menurut. Sebagai anak muslim dan muslimah, sepatutnya lah kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita dan guru kita agar kita mendapat keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ciri anak soleh dan soleha yang lainnya adalah santun dan menghargai teman. Nah, santun itu apa sih? Santun adalah perilaku seseorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Artinya, jika ia berbicara, maka ia selalu berhati-hati dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Begitu pula dengan sikapnya, ia akan selalu bersikap baik dan lembut kepada orang lain, terutama kepada teman-temannya. Nah, seperti apa sikap dan perilaku anak yang menghargai teman? Pertama, berbicara sopan dan tidak berteriak. Yang kedua, mengucapkan terima kasih jika ditolong atau diberi sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bersikap ramah kepada teman ataupun orang lain. Yang keempat, meminta maaf jika bersalah. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak mengganggu teman atau orang lain. Berikut adalah contoh sikap menghargai teman. Yang pertama, biasanya orang yang menghargai teman itu ketika berdiskusi, ia selalu mendengarkan dan menerima pendapat dari temannya atau dari orang lain. Nah, itu ada pada contoh yang pertama. Nah, kemudian kalau gambar yang kedua, biasanya sikap orang yang menghargai teman, ia berbicara kepada teman dengan santun dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, jika kita selalu bersikap santun dan menghargai teman, maka banyak manfaat atau keuntungan yang akan kita dapatkan dari sikap kita tersebut. Nah, kira-kira apa sajakah keuntungan dan manfaat dari sikap santun dan menghargai teman? Yang pertama, teman akan bersikap santun dan menghargai kita. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman. Yang ketiga, disukai oleh teman-teman kita. Lalu yang keempat, akan tercipta hidup rukun dan damai.
Nah, jika ada di antara kalian yang belum bisa menghargai teman atau bersikap santun, maka dari sekarang kalian harus belajar bersikap santun dan menghargai teman, karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari sikap tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa artinya hormat dan patuh? Sebutkan sikap dan perilaku anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Sebutkan sikap dan perilaku anak yang hormat dan patuh kepada guru. Apakah yang dimaksud dengan santun? Dan yang kelima, sebutkan manfaat dari sikap santun dan menghargai teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari teacher. Kurang lebihnya teacher mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.